Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya, yaitu job application letter. Jadi video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya dengan materi yang sama, yaitu job application letter. Baik, mari kita mulai. Yang akan menjadi fokus pembahasan kita pada video kali ini yaitu elements of job application letter ya. Jadi bagian-bagian dari job application letter. Yang pertama adalah headingsnya ya. Ini atau kepala suratnya ya. Jadi formatnya bisa seperti ini. Kalian menyebutkan date-nya dulu, tanggal penulisan surat, kemudian employer's name, nama yang dituju, kemudian job title dari employer name itu ya. Biasanya job title-nya adalah personal manager atau HRD manager. Setelah itu company's name, setelah itu company's address atau alamat perusahaannya. Kalau kita lihat video sebelumnya, formatnya ada agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau sebelumnya kalian sebutkan dulu identitas penulis surat, kemudian alamat, nomor HP, dan alamat email ya. Kemudian diikuti date, kemudian employer's name, baru company's name dan company's address ya. Tapi bisa juga langsung dengan format seperti ini ya, tanpa menyebutkan terlebih dahulu identitas penulis surat. Setelah itu kita masuk ke salutation atau greeting ya. Kalau kalian sudah tahu nama yang dituju, bisa langsung sebutkan saja namanya, misalkan Dear Mr. Harjono atau Dear Mrs. Laila Purnama. Tetapi kalau kalian tidak mengetahui nama yang dituju, kalian bisa menyebutkan Dear Sir or Madam gitu saja. Bagian berikutnya yaitu opening paragraph atau paragraf pembuka ya. Jadi intinya pada bagian ini nanti kalian menyebutkan alasan dasar penulisan surat atau tujuan penulisan surat, kemudian posisi pekerjaan yang kalian lamar, dan kapan dan di mana kalian memperoleh informasi mengenai lowongan yang kalian lamar di perusahaan tersebut. Ada beberapa contoh yang bisa kalian gunakan di bagian opening paragraph ya. Misalkan yang pertama, I am writing to apply for the position of. Nah, di sini kalian sebutkan posisi yang dilamar. Advertise in. Nah, itu diiklankan di mana? Di sini sebutkan nama majalahnya atau korannya ya, yang memuat lowongan itu. On, nah tanggalnya kapan, nah, tanggal informasi mengenai lowongan itu dirilis di majalah tersebut ya, onnya ini tanggal. Bisa juga ditambahkan, as you can see from my enclosed curriculum vitae, my qualifications match the requirement for this position ya. Kemudian contoh format yang kedua, kalau format yang kedua ini kalian tidak menyebutkan dari mana kalian memperoleh informasi mengenai lowongan tersebut ya. Jadi mungkin ini dipakai kalau kalian punya inisiatif sendiri untuk melamar di suatu perusahaan tanpa mengetahui apakah lowongan itu sedang membutuhkan karyawan untuk posisi tertentu atau tidak ya. Jadi inisiatif, misalkan I herewith send you my application for the post of, nah langsung sebutkan posisinya in your company tanpa menyebutkan dari mana kalian memperoleh informasi mengenai lowongan tersebut. Bisa juga kalian menggunakan format yang ketiga ya. Ini sebenarnya hampir sama dengan format yang pertama. I am writing to you in response to the vacant position of. Nah, sebutkan posisi yang kalian lamar in your company. As you can see from my enclosed CV, I have the experiences and qualifications to match the position advertised on. Nah, di sini disebutkan alamat websitenya ya. Barangkali kalian memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan di alamat website. Jadi di sini sebutkan saja alamat websitenya ya. On, nah, ikuti alamat website di sini. Berikutnya adalah bagian body of the letter ya, bagian utama dari job application letter. Pada bagian ini kalian harus mampu mendemonstrasikan atau memaparkan pendidikan kalian, kemudian latar belakang, pengalaman kalian, dan skill-skill pendukung lainnya ya, sehingga
kalian dianggap pantas untuk diterima di posisi yang kalian lamar gitu ya. Yang pertama, ini pendidikan ya. Jadi kalau kalian mau menyebutkan pendidikan kalian bisa mengatakan I graduated from, sebutkan nama sekolahnya ya, institusi sekolahnya, majoring in jurusannya apa. Majoring in misalkan I graduated from SMK Bunda Satria Wangon majoring in automotive engineering ya. Contoh yang berikutnya, ini kalau kalian ingin menyebutkan pengalaman magang atau PKL ya, my internship was at PT apa, sebutkan di sini ya, PT tempat kalian magang apa dulu. Kemudian ini kalau kalian mau menyebutkan pengalaman ya, I have had experience in apa for blah 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 years ya. Jadi kalian punya pengalaman di bidang apa, kemudian sebutkan kurun waktunya di sini, for kurun waktu tertentu ya. Setelah itu ini dipakai kalau kalian mau menyebutkan pelatihan yang pernah kalian ikuti ya. Misalkan I have completed a training of apa ya. Jadi nama jenis pelatihannya apa, training of apa in di mana ya. Nama tempat pelatihannya apa ya, sebutkan di sini ya. Itu kalau kalian pernah mengikuti sebuah pelatihan. Kemudian ini kalau kalian pernah mempunyai pengalaman kerja ya di sebuah perusahaan sebelumnya barangkali. I work for PT apa for, selama kurun waktu tertentu sebutkan di sini, for 5 years misalkan, for 2 years atau selama beberapa bulan. Kemudian ini untuk menyebutkan kecakapan ya, kecakapan atau kemampuan dalam bidang tertentu. Misalkan I'm proficient ya, saya mahir dalam bidang communications and computer literate, atau kalian mampu mengoperasikan komputer gitu ya, computer literate, jadi tidak gaptek maksudnya lah ya. Berikutnya, kalian juga bisa mengatakan I'm good at ya, good at apa, saya pintar dalam hal apa gitu ya. I'm good at misalkan sport, atau I'm good at speaking English misalkan ya. Jadi sebutkan di sini kamu ahli dalam bidang apa gitu ya. Berikutnya, I am a fast learner and hard worker. Ini kalau kalian mau menyebutkan kepribadian kalian ya, atau karakter kalian ya. I'm fast learner and hard worker ya. Saya orang yang mampu belajar dengan cepat dan hard worker, pekerja keras. Atau I'm hard working, creative and energetic ya. Berikutnya, ini kalau mau menunjukkan bahwa kalian bisa bekerja secara tim, bisa mengatakan I am able to work in a team ya. Kemudian kalian juga bisa menyebutkan ini ya, I believe my experience and qualification will be suitable for the position. Tapi kalian menyebutkan kalimat ini ya, saya yakin bahwa pengalaman kualifikasi saya cocok dengan posisi itu. Kalau kalian di bagian awal opening tadi tidak menyebutkan my qualification match the requirement for this position, kalian boleh di bagian body of the letter menyebutkan ini ya, kalimat ini, I believe my experience and qualification will be suitable for the position. Kemudian untuk penutup di bagian body of the letter, kalian bisa menyebutkan lampiran yang kalian cantumkan ya, atau dokumen yang kalian lampirkan di surat itu. Misalkan for further considerations ya, untuk pertimbangan lebih jauh, I enclose ya, saya lampirkan apa saja. Misalkan my CV, curriculum vitae, a copy of my certificates, identity card, my latest photograph and references ya. Nah, kita masuk ke closing paragraph atau paragraf penutup ya. Intinya di bagian closing paragraph, kalian berharap kepada si pembaca untuk memanggil kalian untuk interview ya, dan kalian bersedia untuk interview. Kalian juga di sini bisa menyebutkan alamat, nomor telepon dan email yang bisa dihubungi ya. Oke, kita lihat contoh yang pertama. I would welcome a chance for interview. I look forward to hearing from you. Thank you ya. Ini bisa ya. Tapi di sini contoh yang pertama tanpa menyebutkan nomor handphone dan alamat email ya. Berarti seperti bagian sebelumnya kalian harus sudah menyebutkan nomor telepon dan alamat emailnya ya. Contoh yang kedua, I would be glad
I would be glad to be present if you wish to meet me in person for an interview. I can be reached by phone as well as email ya. Bisa ini. Kemudian contoh closing yang ketiga, thank you for the valuable time you spent on considering my application. I look forward to the opportunity to meet you personally to discuss and explore further potentials. Oh, di sini tambahkan ya, to explore my further potentials. I'm reachable at my mobile phone. Sebutkan nomor teleponnya, or email Safiguna ya. Sebutkan alamat emailnya di sini. Itu untuk beberapa contoh closing paragraph ya, paragraf penutup. Bagian terakhir adalah closing and signature ya. Jadi untuk bagian closing and signature-nya kalian bisa mengatakan menuliskan your faithfully ya, your faithfully, kemudian diikuti nama kalian dan your signature, tanda tangan kalian, atau your sincerely, kemudian diikuti nama kalian dan your signature atau tanda tangan kalian. Nah, demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.